Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah lembaga survei kembali merilis hasil survei terhadap 3 nama baca pres yang akan maju di pemilihan presiden Pilpres 2024. Dari ketiga nama, Prabowo Subianto masih menempati urutan teratas, baru kemudian Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Lembaga Polling Institute merilis hasil survei Capres-Cawapres yang akan bertarung pada pemilihan presiden Pilpres 2024 nanti. Dari hasil perhitungan lembaga survei ini dengan simulasi 3 nama baca pres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, didapatkan hasil Prabowo masih unggul, yakni sebesar 36,2%. Disusul posisi kedua oleh Ganjar dengan perolehan suara sebesar 32,4% dan Anies Baswedan sebesar 20% dan 11,3% belum menjawab. Prabowo unggul di banyak pilihan kelompok survei, termasuk menjadi baca pres favorit di kalangan milenial. Itu Pak Ganjar yang bisa memenangkan selama surveinya begini terus ya. Tetapi ada yang menarik nih, antara selisih kalau seandainya lolos putaran kedua adalah Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Ini Pak Prabowo unggul hampir 9%, 9-10%. Ini bahkan di dalam simulasi ini pun sudah terlihat tentang siapa wakil presiden. Jadi di simulasi 3 nama Pak Prabowo sudah kembali unggul. At least kita tidak punya data tren dari polling karena ini survei pertama yang kita lakukan untuk konteks Pilpres gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan survei-survei dari lembaga survei yang lain, ini kita melihat memang Pak Prabowo kembali unggul hampir 4% gitu dari Pak Ganjar, dan Pak Anies juga. Suara Anies Baswedan sendiri juga relatif konstan ya di sini 18 hingga 20% gitu. Sebenarnya ini sedikit lebih di bawah hasil Anies di survei dari lembaga survei lain, kecuali Kompas. Jadi ini trennya Pak Prabowo kembali unggul sebesar 4% di survei telepon Polling Institute kali ini. Nah, untuk Pak Prabowo sendiri ini kita menangkap beberapa nama. Saat itu kita simulasikan ada nama Pak Erik, nama Gibran, nama Muhaimin, Kofifa, dan juga Pak Erlangga gitu. Dan ini nama Pak Erik unggul disusul dengan Gibran, kemudian baru Caimin dan Kofifa, dan terakhir Pak Erlangga gitu loh. Ini lagi-lagi persepsi dari responden masing-masing gitu ya. Meskipun dari alasan yang dikemukakan responden ini secara chemistry lebih cocok dipasangkan, mungkin karena responden sudah tahu Golkar ini udah menuju ke Pak Prabowo, sehingga secara chemistry harusnya lebih cocok dipasangkan Pak Erlangga memang dengan Pak Prabowo, begitu juga dengan Caimin gitu, lebih cocok dipasangkan. Ketika survei dilakukan ini belum ada manuver Caimin lompat pagar ya, jadi Pak Erlangga dan Muhaimin masih dipersepsikan cocok untuk dipasangkan dengan Pak Prabowo gitu. Untuk Erick Thohir sendiri, aspek kinerja mungkin ini juga di Kementerian BUMN dan juga kinerja sebagai ketum PSSI ya, yang dipersepsikan publik sebagai bahan pertimbangan kenapa Erick Thohir cocok dipasangkan dengan Prabowo Subianto gitu. Tak hanya itu, di antara 3 baca pres, nama Prabowo dan Ganjar adalah yang dianggap bisa melanjutkan program yang telah dilakukan Joko Widodo semasa menjabat sebagai presiden.